Iya, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan Manajemen Operasional 2 dari kelas MJ 404 yang beranggotakan Mudri Karilvi, Muhammad Iqbal Haikal, Muhammad Miftahul Falah, dan Muhammad Naufal. Adapun soal yang sudah kami selesaikan yaitu terkait dengan analisis lokasi terbaik dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode faktor penilaian, metode titik impas lokasi, metode transportasi, dan metode pusat gravitasi. 4 metode ini digunakan untuk pengambilan keputusan atas PT Karya Karsa Cita untuk memperluas pasar di wilayah Jawa Barat. Yang pertama yaitu menggunakan metode faktor rating yang menentukan lokasi di mana faktor-faktor yang dianggap penting dinilai untuk masing-masing lokasi, kemudian lokasi yang mempunyai nilai yang tertinggi akan dipilih. Adapun data yang digunakan sebagaimana yang tertera pada layar dan langkah pengerjaannya, yang pertama dengan cara mengalihkan skor setiap faktor dengan bobotnya, menjumlahkan seluruh nilai tiap lokasi, membandingkan hasil akhir semua lokasi, dan pilih nilai yang tertinggi. Adapun proses dalam menghitung metode faktor rating, yaitu faktor biaya tenaga kerja dengan bobot 30% pada Kota Bandung dengan nilai 80 jika dikalikan mendapatkan rating sebesar 24. Dan kemudian faktor akses bahan baku dengan bobot 25% di Bandung mendapatkan nilai 75 jika dikalikan mendapatkan rating sebesar 18,75. Faktor transportasi dengan bobot 20% pada Bandung dengan nilai 90 jika dikalikan mendapatkan rating sebesar 18. Faktor kedekatan pasar dengan bobot 15% di Bandung dengan nilai 85 dan mendapatkan rating 12,75 dan infrastruktur dengan bobot 10% di Bandung dengan nilai 90 jika dikalikan mendapatkan nilai 9. Begitupun untuk Kota Garut, Tasik, dan Cirebon jika dikalikan dan dijumlahkan totalnya mendapatkan pada Bandung sebesar 82,50, pada Garut 74,25, Tasik 76,25, dan Cirebon 79,50. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa lokasi terbaik berdasarkan metode faktor rating adalah Bandung, dengan nilai tertinggi sebesar 82,5. Alasannya, karena Bandung memiliki nilai tinggi pada faktor penting seperti transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur, sehingga hal ini menghasilkan skor total paling besar dibanding lokasi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya soal yang kedua itu menghitung menggunakan metode titik impas, di mana datanya yaitu Bandung, Garut, Tasik, dan Cirebon dengan biaya tetap dan biaya variabel per unit. Untuk harga jualnya diketahui yaitu 20.000 per unit dengan langkah pengerjaan menggunakan BEP, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel. Langkahnya yang pertama hitung BEP tiap lokasi, yang kedua yaitu bandingkan jumlah unit impas, dan yang ketiga lokasi dengan BEP terendah lebih cepat balik modal. Selanjutnya, dari hasil perhitungan, yaitu pada Bandung dengan biaya tetap 500 juta dibagi dengan harga jualnya yaitu 20.000 dan biaya variabelnya 12.000 didapat 62.500 unit. Pada daerah Garut dengan biaya tetap 400 juta dibagi dengan harga jualnya 20.000 dan dikurangi dengan biaya variabelnya yaitu 14.000, titik BEP-nya pada totalnya 66.667. Pada Tasikmalaya dengan biaya tetap 450 juta dan biaya harga jualnya 20.000 dikurang dengan biaya variabel 13.000 didapat 64.286 unit. Dan pada Cirebon dengan biaya tetapnya 550 juta dibagi dengan harga jualnya 20.000 dikurang dengan biaya variabelnya 11.000 didapat hasilnya yaitu 61.111 unit. Selanjutnya, berdasarkan
Metode BEP didapat lokasi terbaik menurut metode ini adalah Cirebon karena memiliki nilai BEP terendah. Artinya, Cirebon membutuhkan jumlah produksi paling sedikit untuk mencapai balik modal dan semakin cepat perusahaan memperoleh keuntungan. Bisnis di Cirebon akan paling cepat keluar dari zona rugi dan mulai menghasilkan profit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kita akan menggunakan metode transportasi. Jadi metode ini digunakan ketika untuk menentukan pola distribusi barang yang meminimalkan total biaya transportasinya dari pabrik ke gudang tujuan. Nah, dari data yang sudah diketahui, di mana data kapasitas di pabrik itu untuk di Bandung ada 300 unit, kemudian di Garut ada 250 unit, sedangkan untuk data kebutuhannya di Bekasi itu 200 unit, di Bogor 150 unit, Karawang 200 unit. Untuk biaya transportasi per unitnya untuk setiap dari pabrik ke tempat kebutuhannya itu sudah dijelaskan di mana Bandung ke Bekasi itu membutuhkan biaya 8, Bandung ke Bogor 6, Bandung ke Karawang 10. Kemudian Garut ke Bekasi itu 9, Garut ke Bogor 7, dan Garut ke Karawang itu 8. Nah, dari sini kita diberi tugas untuk menentukan distribusi barang paling efisien. Jadi yang pertama kita tentunya melihat dulu dari biaya yang paling termurah. Nah, dari biaya tabel tersebut sudah jelas di mana paling terendah itu Bandung ke Bogor yaitu 6 ya. Nah, kita alokasikan di mana kebutuhan kebutuhan dari Bogor ini 150 unit. Sedangkan kapasitas yang dimiliki pabrik di Bandung itu 300 unit sehingga 300 dikurang 50 sama dengan 150 unit. Jadi untuk kebutuhan di Bogor itu sudah selesai. Kemudian biaya terendah berikutnya adalah Bandung ke Bekasi dan Garut ke Karawang sama-sama 8. Kenapa yang 7 enggak? Karena sudah dipenuhi kebutuhan di Bogor tadi. Kita alokasikan sama caranya Bandung ke Bekasi itu 150 unit dikurang 200 unit kebutuhan di Bekasi sehingga kurang masih masih kurang 50. Kemudian untuk Garut ke Karawang itu kapasitasnya ada 250 unit, sedangkan kebutuhannya 200 unit, sehingga masih sisa kebutuhannya 50. Nah, dari sisa ini kan sama-sama 50, jadi dipenuhilah antara Bekasi dan Garut. Di tabel sudah ada tabel biayanya di mana Garut ke Bekasi itu 9. Dan next selanjutnya. Nah, berikut adalah tabelnya, di mana Bandung ke Bogor itu tadi unit yang teralokasi itu 150, kemudian biaya per unitnya 6. Nah, kita kalikan di sini total biayanya di mana unit teralokasi dikalikan dengan biaya per unitnya. 150 dikali 6 sama dengan 900. Nah, ini saya ubah dalam rupiah. Jadi saya kalikan 1000 sehingga 900.000. Kemudian Bandung ke Bekasi itu 150 unit dikali 8 itu 1.200, konversikan jadi 1.200.000. Kemudian Garut ke Bekasi itu 50 kali 9 itu 450, saya konversikan menjadi 450.000. Garut ke Karawang 200 dikali 8 1.600, saya konversikan menjadi 1.600, 1.600.000. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh distribusi paling efisien menghasilkan total biaya minimum sebesar 4.150.000. Nah, itu adalah cara untuk menggunakan metode transportasi. Baik, untuk metode selanjutnya adalah metode pusat gravitasi. Metode ini digunakan untuk menentukan lokasi koordinat gudang atau fasilitas pusat yang optimal dengan mempertimbangkan jarak dan volume pengiriman. Rumusnya adalah untuk menentukan
koordinat X, jumlah dari XW dibagi jumlah WI, lalu untuk koordinat Y, menggunakan rumus jumlah YW dibagi jumlah WI. Dengan XI adalah koordinat X, YI adalah koordinat Y, dan WI adalah volume pengiriman. Lalu di sini diketahui bahwa Kota Bekasi koordinat X-nya adalah 5, dengan koordinat Y adalah 8, dengan volume pengiriman 300. Sehingga XW-nya kita kalikan koordinat X dengan volume pengiriman, sehingga ditemukan 1500. Untuk YW-nya koordinat Y dikali volume pengiriman, sehingga ditemukan 2400. Lalu untuk Kota Bogor, koordinat X-nya adalah 4, koordinat Y-nya 6, dengan volume pengiriman 200, sehingga XW-nya 800 dan YW-nya 1200. Lalu untuk Kota Cirebon, koordinat X-nya 8, koordinat Y-nya 5, dengan volume pengiriman 250, sehingga XW-nya 2000 dan YW-nya 1250. Lalu untuk Kota Bandung, koordinat X-nya 6, koordinat Y-nya 7, dengan volume pengiriman 350, sehingga XW-nya 2100 dan YW-nya 2450. Sehingga total dari volume pengiriman adalah 1100, total dari XW adalah 6400, dan total YW adalah 7300. Sehingga kita masukkan ke rumus tadi untuk menentukan koordinat X, jumlah XW dibagi volume pengiriman 6400 dibagi 1100 sama dengan 5,82. Lalu untuk koordinat Y, jumlah YW dibagi volume pengiriman 7300 dibagi 1100 sama dengan 6,64. Kesimpulannya adalah ketika menggunakan metode ini, titik lokasi gudang atau fasilitas terbaik berada pada koordinat X 5,82 dan Y adalah 6,64, yang secara geografis lebih dekat ke Kota Bandung dan sekitarnya. Jadi kesimpulannya dari keempat metode tadi, kita dapatkan hasil untuk metode faktor penilaian, Kota Bandung yang paling optimal. Untuk metode titik impas, Kota Cirebon. Untuk metode transportasi, kombinasi dari Bandung dan Garut. Dan pusat gravitasi adalah Kota Bandung. Jika perusahaan memprioritaskan efisiensi operasional jangka panjang dan kedekatan dengan pasar utama, maka Kota Bandung adalah lokasi paling layak dipilih. Bandung unggul dalam faktor penilaian, dekat dengan titik pusat gravitasi, serta memiliki infrastruktur dan akses transportasi yang baik. Namun, bila fokus utama adalah balik modal cepat, maka Kota Cirebon bisa menjadi alternatif. Maka dari itu, kesimpulannya, kelompok kami merekomendasikan Kota Bandung sebagai lokasi pabrik baru PT Karya Karsa Cita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.